Kebudayaan Jawa mengandung banyak sekali nilai-nilai luhur yang terdapat pada upacara-upacara adat dan tradisi. Salah satunya adalah upacara adat Daur Hidup. Upacara adat Daur Hidup adalah upacara yang menggambarkan siklus hidup manusia dari fase kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Salah satu bagian dari upacara adat Daur Hidup adalah mitoni. Dan dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber Hajah Listiani Sintawati. Beliau adalah praktisi upacara adat dan tradisi Jawa yang juga merupakan Ketua DPD Harpi Melati, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami dalam Bincang Budaya, masih bersama saya Yeti Martanti. Dan hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan upacara adat Daur Hidup, yaitu mitoni. Selamat datang Bu Lis. Bu Lis Adang ini kalau kami selalu menyebut Bu Lis ini. Kembali hadir Bu di Bincang Budaya bersama kami. Alhamdulillah. Apa kabar ini Bu Lis? Baik, alhamdulillah Ceng Yeti. Alhamdulillah bisa pinagih lagi, kembali ke sini berbagi. Selalu sehat, ceria, dan semangat kalau Bu Lis ini. Gimana Bu perkembangan ini? Tentu saja kan kemarin setelah habis pandemi banyak sekali aktivitas-aktivitas kaitannya dengan masyarakat mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara-upacara adat ya. Dan ini banyak sekali pernikahan-pernikahan yang dihelat oleh masyarakat Jogja khususnya ini. Tentu saja Bu Lis juga banyak ikut serta gitu kan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini salah satu hal yang menjadi topik diskusi kita hari ini terkait dengan upacara adat juga Daur Hidup kaitannya dengan mitoni. Nah, ini mungkin banyak juga masyarakat yang mulai Bu ya, bukannya kemudian tidak melaksanakan rasa syukur itu enggak gitu, tapi maksudnya banyak yang kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara adat begitu. Mungkin ada yang keterbatasan kaitannya dengan hal ini, tapi juga mungkin ada yang merasa wah sekarang hari gini mulai banyak yang praktisnya aja deh gitu. Nah, kalau dalam masyarakat Jawa ini ya Bu Lis ya, khususnya di kota Yogyakarta kan terdapat tradisi upacara Daur Hidup. Salah satunya tadi yang menjadi tema kita hari ini yaitu mitoni gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan Daur Hidup, sebenarnya apa sih makna ataupun filosofi menyelenggarakan kegiatan tersebut atau upacara adat tersebut? Iya, matur nuwun Ceng Yeti. Jadi sebetulnya semua kegiatan upacara adat tentunya semuanya mempunyai pengharapan, gitu ya. Dari mulai pernikahan, tentunya juga semua orang pasti akan berharap pernikahan itu langgeng, bahagia. Demikian juga ketika kemudian tingkepan mitoni, kelahiran dan juga sampai dengan kematian. Jadi sebetulnya kami sangat berharap semua itu bisa menopo nyengkuyung atau melestarikan kebudayaan ini dengan baik, sehingga tentunya biar nggak hilang ya. Karena sekarang banyak yang pengen praktisnya aja ya Bu ya. Saya sangat prihatin ketika pengantin-pengantin sekarang ini inginnya hanya dirias saja, kemudian make up sanggul saja atau make up hijab saja tanpa upacara adat. Rasanya kok ternyuh gitu ya, rasa eman-eman. Padahal gitu. Ada makna itu ya Bu ya. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali putra-putra putri-putri sekarang mau melaksanakan upacara pernikahan dengan upacara adatnya. Kemudian tentunya setelah upacara pernikahan berikutnya pasti akan ada upacara-upacara lagi ya. Sampai dengan ke mitoni gitu. Jadi ya saya pikir semuanya pasti terjadi karena semua berharap dengan doa dan keselamatan. Ya, jadi memang arahnya ke doa dan keselamatan. Betul. Termasuk juga rasa syukur ya Bu Lis. Betul, dan rasa syukur tentunya. Karena Bu Lis Adang ini kan tentu saja yang dunianya ya bergelut dalam dunia banyak hal kaitannya dengan paes gitu kan, juga upacara-upacara yang menyertainya gitu kan. Melihat kondisi saat ini itu masih banyak ya Bu yang melakukan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan apalagi upacara adat
misalnya dalam pernikahan ataupun yang dalam konteks tema kali ini adalah mitoni, itu masih banyak masyarakat yang melaksanakan ya Bu Lisya? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang upacara adat mitoni ini menapa nggih, ubo rampenya sangat banyak, gitu ya. Kemudian menapa acaranya juga unik, gitu unik, ya, unik gitu. Jadi banyak sekali sekarang ini alhamdulillah mulai banyak orang melakukan atau melaksanakan upacara tingkepan ya, mitoni itu ya. Mitoni. Nah, itu mungkin Bu Lis, sebenarnya kan orang itu ada yang melaksanakan ya karena sebagai tradisi saja gitu kan. Betul. Tapi ada yang memang tahu gitu kan makna filosofinya yang memang ini harus menjadi salah satu cara gitu kan, doa yang kemudian keselamatan untuk bayi yang kemudian nanti akan dilahirkan. Nah, jadi ini tidak hanya doa ya, jadi sebetulnya bayi dalam kandungan itu sudah mulai diajari dalam berbagai hal gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu cara juga ya. Jadi mulai ketika si calon ibu ini sungkem gitu ya. Jadi mereka si ibu ini juga sudah mulai mendidik si anak ini. Meskipun ini masih dalam kandungan gitu ya. Jadi didikan itu sudah mulai sejak dia dalam kandungan gitu ya. Supaya si anak ini berbudi pekerti yang baik dan sebagainya. Jadi alhamdulillah seperti itu, ini loh kadang-kadang karena mungkin orang beranggapan biayanya terlalu mahal gitu ya. Sehingga sebetulnya saya sangat berharap kemudian nanti bisa memberdayakan atau menerangkan kepada masyarakat luas gitu ya, supaya nanti hal-hal tertentu yang bisa dilakukan. Upacara adat tidak harus semewah itu, tapi upacara adat tetap terlaksana karena filosofinya sangat banyak. Nah, ini tadi bicara kaitannya dengan masalah anggaran, masalah makna filosofi. Sebenarnya tata cara melaksanakan upacara tingkepan sendiri itu gimana, Bu Lis? Iya. Nah, ini kalau upacara tingkepan panjang ini ya. Jadi tapi mungkin bisa disampaikan secara lebih ringkas umum gitu. Umum ya, supaya masyarakat juga paham, supaya bisa melaksanakan gitu ya. Jadi yang pertama memang si calon ayah dan calon ibu ini sungkem kepada orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya berarti orang tuanya ayah, calon putri, ayah dan orang tuanya ibu, calon ibu. Kan, Setelah itu kemudian si calon ibu juga sungkem kepada suaminya. Jadi memohon maaf karena apapun yang namanya akan melahirkan itu suatu bentuk keprihatinan gitu ya. Jadi permohonan maaf kepada suaminya. Kemudian setelah itu si calon ibu dibawa ke tempat siraman. Namun sebelumnya karena tadi masih ngagem kebaya gitu ya, jadi akan kita lepas dulu kebayanya di satu tempat gubuk siramannya atau tempat di mana si calon ibunya akan siraman. Calon eyang putri dan calon eyang putri ini akan memasukkan 2 cengkir yang sudah bergambar. Maksudnya gimana ini? Dan Komorati gitu ya. Ada gambar yang kesatria dan putri yang cantik gitu ya. Nah, kedua eyang putri ini tadi memasukkan si kelapa tadi ke dalam jambangan gitu ya. Kemudian nanti ditunggu mana yang muncul lebih dulu. Bukan itu yang kita harapkan, tapi yang masih ada di dalam ini, yang dalam jambangan ini yang kita berharap, karena kalau zaman dulu kan belum ada USG ya, kita mempercayainya dengan yang masih di dalam telesepan yang masih di dalam tadi, itu yang kira-kira ada di dalam kandungan janin laki-laki atau janin perempuan. Jadi gitu sudah bisa membaca ya, meskipun ya ini sifatnya juga perkiraan ya gitu. Semuanya perkiraan. Jadi kemudian si calon eyang tadi memasukkan sekar setaman dan lain-lain yang diperlukan gitu ya. Kemudian si calon ibu baru kita keluarkan, kemudian melaksanakan upacara siraman. Upacara siraman si calon ibu tadi akan disirami oleh 7 orang ibu. 7 orang ibu. Jadi karena pitulungan, pituto dan semuanya ya 7 orang ibu yang
bisa memberikan doa, yang bisa memberikan pengestu gitu ya. Ini biasanya siapa Bu kalau 7 orang ibu ini? Selain 2 eyangnya, calon eyangnya calon eyang putrinya, kemudian berharap memang 5 orang lagi ini ibu-ibu yang memang diharapkan bisa memberikan doa. Jadi nggak harus saudara, misalnya dari om, bude kayak gitu, tante. Bisa seperti itu. Namun demikian kan kadang-kadang juga ada yang menopo ya, mungkin si calon ayah ini kerja di mana, kemudian atasannya dari bisa maringi pengestu gitu ya. Jadi siapa saja yang memang sebetulnya bisa maringi doa, maringi pengestu gitu ya. Nah, kemudian disirami oleh 7 orang ibu. Disiraminya pakai apa, Jeng? Disiraminya tidak pakai siwur biasanya, tapi kalau mitoni siwurnya dengan kelapa yang masih ada, kelapa yang masih utuh itu, kemudian di tengahnya dipangkas, kemudian di bawahnya ini dibolongi, Jeng. Jadi seolah-olah nanti apa namanya, kalau ada maksudnya gitu ya, ada maknanya gitu. Jadi menopo Jeng mau melahirkan itu pecah kawah ya. Keluarnya kawah dari menopo kehamilan yang kuat gitu ya. Jadi nyiraminya tidak dengan siwur tapi dengan kelapa yang borot tadi, yang dibolongi. Jadi supaya nyiramnya juga cepat. Jadi nggak lama-lama gitu ya, jadi nyiramnya cepat gitu. Biar lahirnya juga cepat. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Semuanya di mitoni memang harapannya seperti itu, supaya lahirnya dengan cepat, dengan sehat gitu. Setelah itu kemudian nanti calon eyang putri dua-duanya memberikan air di dalam kelenteng untuk wudhu, untuk muloni ya, muloni si calon ibu sampai selesai. Kemudian seperti kalau di siraman biasa juga kemudian dipecah kelentengnya, berharap ini menjadi pecah pamornya calon si bayi yang ada di dalam kandungannya putri saya bernama ini gitu ya. Sampun kemudian si calon ibu tadi kita singgepi dengan kain 7 rupa, 7 warna yang melambangkan hari, ada 7. Nah, kemudian ada merah, ada putih, ada hitam, yang semuanya punya filosofi arti maknanya. Setelah itu kemudian kita masukkan telur ayam kampung yang kita masukkan dari atas perutnya si calon ibu, kemudian kita beroboskan, kita procotkan ke bawah. Jatuh dong, pecah. Iya, pecah. Kemudian melambangkan wijidadinya. Ya. Kemudian satu lagi kita celorotkan lagi dengan teropong. Preso teropong enggak? Teropong seperti teropong, apa itu? Teropong itu alat untuk menenun. Untuk menenun. Bagaimana kalau kita melihat orang menenun? Celorot gitu ya. Kita culke langsung celorot ke atas. Jadi supaya si jabang bayi nanti juga akan lahirnya sesuai dengan celorot tadi yang dengan gerak cepat gitu ya. Jadi kita masukkan juga, kemudian celorot jatuh ke bawah. Sampun kemudian kita singgepi kain. Kalau di pengantin kan kainnya singepnya nogosari, tapi kalau di mitoni justru nogosari itu untuk gendong bayi. Untuk gendong bayinya. Kemudian nanti si ibu nanti akan disinggepi dengan salah satu motif kain yang punya makna. Kemudian kita gantos agemannya. Kemudian si calon ibu tadi kalau sudah gantos busono, sudah mandi, kemudian kita bawa keluar lagi. Kemudian ada upacara gantos kaping pitu. Nah, di upacara gantos kaping pitu olawau 6 kali kita akan menyampaikan belum pantas. Oh gitu. Kemudian yang terakhir baru yang pantas. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Padahal kain batiknya pasti kain batik yang bermakna, yang bagus. Kemudian ngagem semekannya juga batik yang bagus. Kemudian ngagem kebayanya juga yang bagus gitu ya. Kenapa sampai 6 kali kita belum matur pantas gitu? Karena di situ kita melambangkan bahwa calon ibu ini dalam kehamilannya pasti harus banyak prihatos gitu ya, prihatin karena akan kehamilannya supaya sehat semuanya. Yang kedua karena rasanya kalau 1 sampai 6 ini dibilang tidak pantas karena memang belum layak dilahirkan.
gitu aja. Nah, ketika kita di angka ketujuh, kemudian kita ageman lurik, lasem dan dringin, kemudian ibu-ibu akan kami suni perso sudah pantas apa belum, dan akan dijawab dengan jawaban yang sampun pantes. Nah, itu karena si janin ini dalam kondisi yang darurat pun kalau usia 7 bulan sudah aman dilahirkan gitu ya. Nah, kenapa menggunakan lurik? Karena lurik itu kan ageman yang simple, yang bersahaja, yang sederhana gitu ya, melambangkan bahwa si ibu ini memang betul-betul keprihatinannya dengan baik. Dan kemudian kalau para eyang-eyang dulu ngendika, karena nek lurik itu kan dibuat dari tenunan benang gitu ya, yang tidak terputus, sehingga mengibaratkan bahwa rasa cinta, rasa kasih sayangnya antara ayah dan ibu ini kemudian tumbuh menjadi ada janin dalam kandungannya gitu. Semuanya ada punya makna, ada filosofi. Semuanya filosofi yang cantik, yang baik. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lis. Jadi mungkin banyak juga masyarakat yang nggak paham ya arti ataupun makna kenapa sih kita harus mengadakan upacara adat mitoni, kemudian juga atau tingkepan ini ya. Tapi ternyata apa yang kemudian disampaikan Bu Lis ini ya memang kita menjadi lebih kalau bicara kaitannya dengan masalah bagaimana kita harus menghargai gitu kan, kemudian bersyukur, kemudian juga doa-doa yang terbaik untuk calon jabang bayi nanti akan lahir ke dunia gitu, akan menjadi orang yang baik juga, karena yang nyirami juga semuanya dengan doa-doa baik itu. Sangat menarik ini Bu Lis. Itu masih panjang loh sebenarnya. Sampai nanti terakhir itu ada sadean rujak dawet. Oh iya, nanti ceroboh. Calon ibu ini yang nanti seperti apa ini, jualan atau gimana, atau membagi-bagikan ini? Tadi setelah gantos kaping pitu selesai, kemudian si calon ibu ini akan diikat dengan janur. Maksudnya kemudian ada maknanya apa itu? Kemudian nanti si calon ayah akan mutus janurnya. Dengan menggunakan keris brojol. Jadi keris brojol itu keris yang lurus, Jeng. Kalau keris yang sekarang yang kita lihat kan ada lengkul-lengkul ya, itu enggak. Jadi kerisnya keris lurus. Kemudian ujung kerisnya kita tutup dengan kunir, empu kunir. Jadi kita juga paham bahwa kunir itu kan antibiotik gitu ya, yang saat jadi zaman dulu pun piai-piai sepuh juga sudah sangat memahami tentang kesehatan sangat gitu ya. Menjaga kesehatan ya. Kemudian setelah ini diputus, kemudian si ayah ini nanti akan mencoba lari. Ini yang jadi yang keunikannya, Jeng. Ini kenapa ini harus lari nih? Ya, si calon ayah ini akan mundur 3 kali, 1, 2, 3, kemudian lari sekencang-kencangnya ya, dengan harapan sama juga tetap supaya si janin nanti akan lahir dengan lancar. Kalau ayahnya nanti mundur pelan-pelan terus kemudian tidak lari tapi jalan pelan-pelan, apa ya mau berharap si anak ini akan lahirnya pelan-pelan seperti ayahnya. Jadi emang seperti itu. Jadi harus lari secepatnya. Jadi kemudian setelah itu kedua eyang putri akan gendong menerima kelahiran si cucu. Jadi tadi si cengker yang sudah kita gambar Komojoyo Komorate akan kita masukkan dalam dari dalam kainnya, kemudian akan diterima eyangnya, kemudian digendong baik ada dua ya, ada yang Komojoyo dan Komorate. Dan nanti ada keunikan lagi, nanti si eyang ini akan mencoba ngudang, jadi ada kudangan. Pastinya calon-calon eyang ini sudah belajar atau mungkin sudah mengkira-kira seperti apa ya nanti saya akan ngudang si cucuku gitu ya. Tentunya dengan dengan hal-hal yang baik ya. Gitu. Jadi setelah dikudang selesai, kemudian si cengker ini akan dibubukkan di satu tempat tidur. Kemudian setelah itu si calon ibu tadi akan dahar jenang procot. Jadi seperti jenang sungsum yang ada pisangnya kemudian didahar. Jadi supaya nanti gampang procot kelahirannya lancar gitu. Dan terakhir nanti ditutup akan ini ayah dan ibu nanti yang ambil petarangan dulu. Jadi tadi yang baju 7 kali gantos tadi akan dikukut, kemudian digendong, kemudian dibawa masuk. Jadi
ngukut petarangan. Jadi kita berharap supaya si anak ini nanti lahir besar, kemudian bisa mandiri, supaya bisa, kalau petarangan rumah ya, bisa membeli rumah sendiri dan sebagainya. Dan kemudian terakhir nanti akan jualan dawet dengan kreweng, jeng. Kalau zaman dulu nyengget gendeng. Nyengget gendeng untuk jualan dawet ini. Kalau sekarang sudah membuat kreweng yang dari kasongan itu ya, dari tulisan. Kemudian nanti buat beli rujak cerobo dan dawet. Jadi belinya pakai uang kreweng ini ya. Rujak cerobonya juga unik toh Ceng ini. Kalau kita beli di rujak di Pakualaman kan rujak yang diserut. Nah ini kita besok nggak bisa pakai itu, nggak bisa beli seperti itu Ceng. Jadi rujaknya harus rujak dicacah. Dicacah langsung dipis dengan pisau dicacah, itu ya. Dicacah kemudian dicampuri dengan empon-empon. Jadi selain seger juga sehat karena ada kunyitnya, ada jahenya gitu. Semuanya mengandung nilai makna, filosofi yang memang ini yang penting gitu kan, jadi hal yang baik untuk pembelajaran juga bagi anak-anak saat ini gitu yang mungkin nggak paham juga. Nah ini ada yang menarik juga Bu Lis, pada saat kita bicara kaitannya dengan upacara adat mitoni ini atau tingkepan ini kan ada sajennya Bu Lis, ada ubo rampe. Nah ini apakah ubo rampe atau sajen ini ada hal-hal yang punya makna gitu untuk bisa dijelaskan kepada masyarakat itu? Banyak sekali Jeng itu nanti kalau dipresani. Ada apa saja itu Bu? Sajennya macam-macam. Ada tumpeng pitu dengan telur penyon misalnya ya. Telur penyon itu seperti apa toh? Telur ayam saja yang kemudian digodok, dikasih warna merah, diikat-ikat gitu. Jadi nanti kalau dibuka itu ada warna putih dan merahnya. Kenapa telur penyon? Seperti telur penyu. Yang kuat jadi semuanya seperti lambang-lambangnya seperti itu. Kemudian ada tumpeng pitu karena memang 7 gitu ya. Kemudian ada tumpeng, ada berbagai macam tumpeng. Kemudian ada kupat pletek. Nah gitu ini apa ini maksudnya Bu? Ada kupat gitu? Nanti filosofinya nanti aja kalau itu ya. Jadi seperti kupat kemudian dibelah tengahnya, kemudian ada abonnya. Kemudian ada celorot yang dibuat dari beras ketan gitu ya. Kemudian ada tadi jenang perocotnya. Kemudian ada gambar anak-anakannya yang dari tepung beras laki-laki dan perempuan. Banyak sekali. Sajian ubo rampenya banyak sekali ya. Nanti mungkin teman-teman yang pengen melihat secara langsung bisa tanggal 26 Ceng, di Hotel Kimaya nanti mungkin bisa bergabung bersama kita. Jadi dari rangkaiannya sejak awal sampai akhirnya seperti apa, ubo rampenya seperti apa, kemudian proses itu upacaranya seperti apa saja menarik. Boleh nanti masyarakat bisa ikut bersama-sama ya, bergabung untuk menyaksikan. Jadi nanti kalau sudah menyaksikan jadi baru tahu gitu. Seperti itu ya ternyata. Penuh syarat dengan makna filosofi begitu. Nah, Bu Lis, ini kan setelah upacara mitoni ya, dalam daur hidup ini kan setelah mitoni ada upacara tradisi apa lagi Bu ini setelah mitoni? Karena kan kita di dalam kandungan itu kan biasanya juga ada yang pengawasan ya, pengajian kalau 4 bulan itu, kemudian mitoni kalau yang di upacara adat Jawa khususnya kan gitu. Kemudian apakah setelah itu ada upacara lagi begitu Bu? Jadi gini, kalau sebetulnya upacara kehamilan itu kan mulai dari usia kehamilan telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu semuanya ada serononya gitu. Kemudian mapati yang terutama yang kita kenal semuanya adalah mapati. Karena 4 bulan roh itu akan sudah ada dan biasanya ada pengawasan dan lain-lain. Kemudian sampai dengan usia 9 bulan itu sebetulnya masih ada upacaranya. Namun kemudian di masyarakat umum kita ringkes sampai dengan ke 7 bulanan gitu ya. Nah kemudian nanti kalau sudah 9 bulan si bayi ini lahir, tentunya nanti ada brokoan. Brokoan yang udah lahir masih kemutan nggak brokoan ya? Brokoan. Jadi brokoan ini ternyata juga lucu, unik Jeng, karena ternyata brokoan itu tidak, kalau zaman dulu sepengertian saya itu kalau brokoan seluruh kampung saya kasih. Menyampaikan bahwa
iki loh saya sudah lahir gitu ya, dengan ada kelapanya, kemudian ada telur sekaris taman, kemudian ada gula Jawa gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, Jeng. Jadi yang dibagikan itu hanya sejumlah hitungan weton. Jadi weton. Dia lahir hari apa, kemudian harinya itu dihitung berapa, wetonnya itu apa, ditambahkan, kemudian ya jumlah itu yang kita bagikan. Yang bagikan ke tetangga ke sebelah-sebelah. Jadi gitu. tidak seperti sepengertian saya zaman dulu, sak kampung dikasih kabeh. Gitu. Nah kemudian setelah itu pastinya nanti kalau sudah si anak ini nanti berusia berapa 7 bulan, 8 bulan, si anak sudah mulai bisa duduk sedikit, sudah mulai belajar napak, nanti pasti akan ada upacara lagi ya, Bu. Ya. Nah, Bu Lis, ini kan hal yang menarik ya. Jadi bukan hanya dalam konteks bagaimana kita melestarikan budaya, tapi juga banyak hal yang kemudian bisa dipelajarin dari upacara adat ini gitu, tentu saja oleh masyarakat dan juga generasi muda yang mungkin banyak yang nggak paham nih. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat awam sendiri ya Bu ya, yang mungkin tidak paham terkait dengan upacara adat seperti ini, kalau ingin menyelenggarakan upacara-upacara adat, upacara daur hidup begitu kan, itu bisa menghubungin siapa ya Bu ya, supaya nantinya kalau misalnya kita pengen tahu nih gitu kan, supaya dalam penyelenggaraannya atau dalam pelaksanaannya misalnya ingin mitoni juga gitu bisa benar gitu loh, bisa benar gitu, nanti bisa menghubungin siapa Bu? Jadi sebetulnya kami di Himpunan Akhir Rias Pengantin, kami juga selalu belajar tentang upacara adat yang lain. Tentunya teman-teman kami semua para prias pengantin bisa melaksanakan upacara-upacara adat yang lain seperti Tetak Siten, Mitoni. Saya rasa semua jadi mereka menghubungin bisa. di ini ya, Harpi Melati bisa ya Bu ya, nanti bisa. Itu di sekretariatnya di mana Bu nanti? Kebetulan kalau saya ketua DPD Harpi Melati DIY, kami di Jalan Taman Siswo 106. Kemudian kami punya 5 DPC, jadi ada di Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, kota pun semuanya ada. Ada. Jadi nanti menghubungin Harpi Melati ya. Di setiap kabupaten kota ada gitu. Ya. Baik, Bu Lis, ini sebelum terakhir itu diskusi ini nggak terasa ngobrolnya ternyata sudah panjang banget. Tapi ini masih banyak pertanyaan nih sebenarnya. Salah satu dari banyaknya tadi. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini di masyarakat Kota Yogyakarta khususnya, bagaimana pendapat Bu Lis sendiri terkait dengan pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi seperti upacara adat yang memang selama ini dilaksanakan di tengah masyarakat, tapi kan juga banyak yang bahkan mungkin di masyarakat yang di kampung-kampung itu juga banyak yang sudah tidak melaksanakan ya Bu ya. Nah tapi kalau pengamatan dari Harpi Melati sendiri khususnya Ibu sebagai ketua itu gimana Bu? Jadi sebetulnya teman-teman saya umpamanya kalau saya mantau di DPC kota gitu, saya melihat di medsosnya mereka, sebenarnya mereka juga sering melaksanakan upacara-upacara adat ini. Berarti sudah memasyarakat lagi gitu ya. Namun demikian sebetulnya kami juga ingin memberikan pembelajaran, pemahaman tidak hanya pada para prias pengantin gitu. Jadi mungkin kalau setiap kok di kota jadi ada 14 kecamatan gitu ada 14 kemantren. Sebetulnya kalau kemantren ya, jadi sebetulnya kalau kami bisa sowan ke setiap kemantren, kami bisa matur gitu tentang upacara adat, sehingga walaupun sederhana mereka bisa melakukan, bisa melaksanakan. Nah, maksudnya mungkin dirasa selama ini keterbatasan di masyarakat itu juga kemudian kok terlalu ini ya, mohon maaf, mungkin terlalu apakah itu bisa kemudian lebih kemudian mengurangin nilai-nilainya, bukan gitu, tapi apakah bisa diminimalisasi gitu, diminimalisir supaya ya mungkin juga masalah anggaran, masalah banyak hal yang kemudian harus dikeluarkan kan kalau seperti itu, tapi mungkin bisa juga ya Bu ya dilaksanakan meskipun terbatas gitu ya Bu ya. Bisa, sangat bisa. Jadi hal-hal tertentu saja, rampe tertentu saja yang kita siapkan gitu. Tapi itu yang mendasar ya Bu ya. Yang mendasar yang kita siapkan. Kemudian setidaknya secara sederhana pun
mereka bisa melakukan, bisa melaksanakan upacara ini. Contoh kecil Jeng, ketika saya dulu masih kecil mens pertama tarapan. Itu juga ada ya? Tarapan. Juga ada. Kan kalau zaman dulu masyarakat, kok sekarang mungkin juga di upacara yang besar. Zaman dulu saya juga cuma ngaturi kesepuan saja, kemudian saya juga cuma dimandiin sama ibu saya. Nggak ada hal yang kemudian seperti ribet gitu ya Bu ya, enggak ya? Dikasih minum jamu, jadi hal yang penting-penting itu yang tetap dilakoni, yang dilakukan gitu ya. Kemudian memberikan nasihat kepada si anak, mulai beranjak dewasa, remaja gitu ya. Jadi saya kira kok hal seperti itu saja sudah bisa dilakukan ya Bu ya. Nah, jadi makanya tidak harus dengan yang sesuatu yang besar gitu, mewah ya. Makanya mungkin itu juga perlu disampaikan melalui sekarang kan anak-anak muda gitu kan juga melalui sosial media dan sebagainya gitu ya. Apalagi kemudian hal-hal yang dianggap kemudian terlalu ribet banget itu harus ditinggalkan. Nah, itu jangan sampai nggak ditinggalkan, supaya tetap bisa dilaksanakan ya Bu ya. Jadi mungkin perlu dilakukan aktivitas-aktivitas ini kembali ke masyarakat gitu. Nah, kalau Bu Lis sendiri begitu melihat begitu sekarang ini kan teknologi sangat luar biasa ya. Betul. Masyarakat itu karena dengan gempuran informasi yang tak terbendung, tak terbatas begitu. Tradisi-tradisi yang mungkin seperti upacara adat ini juga tentu saja kalau kemudian tidak diseimbangkan informasinya itu kan nanti akan tergerus dengan yang informasi yang lain gitu. Sehingga ini memang harus diseimbangkan di berbagai di media sosial, di berbagai sosial media dan informasi melalui media atau ruang apapun begitu ya Bu ya. Nah, ini kalau misalnya salah satu tanggung jawab kami sebagai beras pengantin dan pelaksana upacara adat ya. Insya Allah. Jadi ini langkah yang mungkin dilakukan oleh Harpi Melati begitu juga dengan tim Bu Lis begitu dan juga mungkin ajakan Bu Lis kepada masyarakat ya. Ini langkah-langkah yang dilakukan di tengah derasnya informasi yang mungkin agak tidak seimbang akhirnya informasi tentang upacara-upacara adat yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ini seperti apa Bu langkah selain bagaimana informasi ini bisa berkembang di masyarakat dengan baik begitu? Insya Allah ya Jeng ya. Jadi rasanya juga gini Jeng. Contoh kecilnya saja ketika kemarin saya beras pengantin di Puro Pakualaman kemudian di sana kan ada beberapa upacara adat yang tidak biasa dilakukan di masyarakat. Seperti umpamanya kita majang kamar pengantin dengan memasang letrek, dengan memasang jambe, kemudian memasang sirih dan sebagainya. Ketika ini saya sampaikan ke media sosial, ternyata banyak sekali yang komen, seperti ini Ibu yang saya harapkan. Nah, itu. Ternyata banyak sekali yang komen seperti itu. Jadi mereka juga haus dengan informasi tentang upacara adat. Jadi insya Allah nanti saya akan sampaikan ke teman-teman saya semuanya, baik itu yang di DPC maupun DPD untuk semuanya ikut berpartisipasi untuk menyampaikan tentang upacara-upacara adat baik di media sosial. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Lis. Ini menarik diskusi kita, ngobrolan kita dengan tema-tema tentang upacara adat ya, daur hidup khususnya yang kemarin mungkin kita bicara kaitannya dengan pernikahan. Hari ini kita bicara kaitannya dengan mitoni. Nanti akan ada banyak hal lagi. Kami tunggu Bu Lis dan terima kasih atas kehadirannya di rumah kami. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk semuanya dan masyarakat juga boleh boleh datang nanti di tanggal 26 Februari di Hotel Kimaya. Nanti akan lebih jelas ya Bu ya untuk melihat bagaimana sih upacara adat kita jelaskan semuanya. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih Ceng Yeti. Demikianlah bincang-bincang kita bersama Ibu Hajah Listiani Sintawati. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa banyak sekali tradisi kebudayaan Jawa mempunyai nilai-nilai luhur untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi tersebut menyimpan sejuta kebaikan untuk kita dan masyarakat. Kita sebagai generasi penerus harus mampu menjaga dan melestarikannya. Meskipun era zaman sudah modern, namun tetap nilai-nilai tradisi tidak boleh kita tinggalkan. Salam budaya, lestari budayaku.